warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Marsha Chelsea Andriani. Biasa disapa Marsha, karena kita perkenalan dulu karena seperti perpatah nih. Tak kenal maka tak sayang, dan yang sayang juga belum tentu jadian. Oke, hari ini aku akan mengajak teman-teman sekalian nih untuk berbincang-bincang seputar dengan generasi milenial. Hari ini aku nggak sendirian nih, aku bawa rekanku. Siapa ya kira-kira? Halo teman-teman, perkenalkan namaku Federica Lea, biasa dipanggil Lea. Oke, karena kita sudah saling kenal, kalau misal nanti mau minta nomor telepon bisa di akhir acara saja ya. So, kita lanjut ke pembahasan, let's check it out. Teman-teman, di mana-mana kita sering dengarkan ya, kata-kata milenial, generasi milenial. Itu baik di internet, di buku, di majalah, bahkan di percakapan kita sehari-hari kita sering banget dengar kata milenial. Sebenarnya menurut Lea sendiri itu generasi milenial itu apa sih? Menurutku ya, generasi milenial itu adalah generasi yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Namun dari jurnal yang kebaca, generasi milenial ini juga adalah generasi yang paling fleksibel dari generasi lainnya. Mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan baru yang ada di dunia ini. Oke, jadi generasi yang paling fleksibel ya. Aku pernah dengar nih, katanya generasi milenial itu generasi yang melek teknologi. Menurut Lea itu benar nggak sih? Yap, benar banget. Generasi milenial ini adalah generasi yang paling melek teknologi dari generasi-generasi sebelumnya. Selain melek teknologi ini, generasi milenial juga punya karakter seperti apa sih Lea? Jadi karakteristik generasi milenial ini adalah inovatif, optimis, realistis, dan pastinya fleksibel. Oke, jadi seperti itu. Di sisi lain, selain hal-hal berpositif tadi yang sudah Lea sebutkan, ada nggak sih karakter generasi milenial yang kurang baik atau negatif gitu? Sejauh ini sih pasti ada, tapi ini lebih ke merugikan mereka sendiri. Karena begini, saat ini semuanya kan serba daring. Jadi generasi milenial ini cenderung terlalu sering berkutat dengan dunia digital. Selain itu juga mereka sering kali terbawa arus, padahal mereka belum tahu nih arus yang mereka ikuti itu positif atau negatif. Jadi daripada meresahkan warga ini, generasi milenial lebih ke meresahkan diri sendiri ya. Bener banget tuh. Jadi kenapa sih mereka punya karakter yang seperti itu? Hal-hal atau faktor apa sih yang mempengaruhi generasi milenial memiliki karakter yang seperti Lea sebutkan tadi agak negatif gitu? Sebenarnya dari berbagai faktor pasti ada ya, tapi faktor yang biasanya paling terlihat itu dari faktor lingkungan, faktor kebudayaan sekitarnya, kemudian dari faktor pengalaman yang pernah mereka lalui juga. Wah, seperti itu. Kalau dipikir-pikir nih Lea, faktor yang paling mendominasi atau faktor yang berperan penting itu sebenarnya faktor dari apa sih gitu? Yang paling mendominasi tuh dari faktor lingkungan sih. Kenapa kok dari faktor lingkungan? Karena begini, kalau misalnya dari faktor lingkungan itu sudah sangat terdukung dan sangat-sangat baik, tapi dari faktor lain itu masih kurang atau bahkan masih buruk. Gimana nih jadinya? Kan nggak seimbang. Jadi perkembangan dari generasi milenial ini nggak akan bisa maksimal. Mereka akan mengalami hambatan-hambatan yang kemungkinan besar membuat mereka jadi kurang dalam mengembangkan diri mereka. Oh, ngomong-ngomong soal lingkungan itu, jadi bisa diibaratkan kurang lebih seperti ini ya. Misalkan kita nemu anak bebek nih, lalu anak bebek ini nggak ada induknya, karena kita juga nggak punya bebek, kita punyanya ayam, akhirnya anak bebek ini kita taruh di lingkungan ayam. Otomatis karakter anak bebek jadi seperti anak ayam. Benar, Seperti itu. benar banget. Oke, jadi kalau untuk seperti apa sih gitu gambaran lingkungan-lingkungan yang kurang baik untuk membentuk karakter menurut Lea gitu? Begini, dari pembentukan karakter itu dari dulu kita sudah diajari bahwa pembentukan karakter yang paling dasar itu dari keluarga. Apabila keluarga tidak harmonis, otomatis kita akan cari kebahagiaan di tempat lain. Misalnya saja nih, dunia maya. Kita akan cari-cari teman terus di dunia maya. Gini Lea, kan aku pernah baca nih, katanya dunia maya itu
pengaruhnya positif banget loh buat generasi milenial. Seperti yang kita tahu, kalau generasi milenial ini memperoleh banyak sekali informasi yang bersumber dari dunia maya. Yang aku bingungin nih, kenapa kok menurut Lea generasi milenial itu dunia mayanya cenderung berefek negatif daripada positifnya? Kenapa kira-kira? Karena begini, di dunia maya itu kan dimuat banyak sekali informasi. Dan dari situ, kadang-kadang generasi milenial ini tuh kurang baik dalam memilah informasi. Di samping itu juga, seringkali kita menemukan lingkungan-lingkungan yang kurang sehat. Misalnya, ada beberapa lingkungan yang cenderung ke cyberbullying, berkata-kata kasar. Lalu juga ada beberapa tempat yang memberikan konten tidak sesuai dengan umur. Wah, kalau kayak gitu bahaya banget ya, Lea. Terus untuk meminimalisir hal ini, kita perlu menumbuhkan atau kita perlu lingkungan yang seperti apa itu buat generasi milenial membangun karakternya yang lebih baik. Untuk membangun generasi milenial supaya lebih baik, menurutku kita harus hidup di lingkungan yang suportif. Suportif secara fisik dan mental. Karena seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, generasi milenial ini tuh mudah terbawa arus. Jadi apabila arus yang mereka ikuti itu ke arah negatif, otomatis juga mereka akan berkembang ke arah yang negatif. Jangan-jangan nanti malah menimbulkan hal-hal ekstrim. Misalnya, pergaulan bebas, narkotika, atau bahkan ke arah bunuh diri. Jadi generasi milenial itu generasi yang bahaya banget karena mereka terombang-ambing gitu ya. Mereka kurang teguh pendirian. Oke, jadi kalau sudah seperti itu, apa nih saran dari Lea yang harus kita lakukan untuk pembentukan karakter dari generasi milenial ini? Perlu organisasi atau apa gitu? Saran dariku sih gini, generasi milenial ini banyakin deh ikut kegiatan-kegiatan masyarakat yang positif. Misalnya aja Karang Taruna, LSM, atau Sanggar Budaya. Kenapa kok kita sebagai generasi milenial nih harus tergabung dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang sudah Lea sebutkan tadi? Karena begini, karena generasi milenial ini terlalu sibuk di dunia maya, otomatis dunia nyata mereka terabaikan. Mereka akan jarang bersosialisasi, jarang berinteraksi, dan jarang juga membuat relasi dengan orang-orang baru. Maka dengan mengikuti organisasi-organisasi ini, diharapkan kemampuan sosial mereka akan mengalami peningkatan. Oke, jadi generasi milenial ini perlu bergabung dengan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan social skill mereka gitu ya, Lea. Oke, wah seru sekali ya pembahasan kita kali ini. Kesimpulannya itu gini, jadi karakter itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana tempat kita tumbuh ya teman-teman. Karakter generasi milenial juga seperti yang saya sebutkan tadi dipengaruhi oleh lingkungannya. Makin baik lingkungan tempat dia tumbuh, maka makin baik pula karakter generasi milenial yang akan terbentuk. Dari aku kayaknya cukup gitu deh. Dari Lea ada yang ditambahkan mungkin? Sepertinya sudah cukup sih. Oke, baik. Jadi sebelum menutup obrolan kita, bincang-bincang ringan kita pada hari ini, aku ada satu pantun nih. Budina membawa bonsai, lalu duduk sebentar untuk makan stroberi. Saya kira semua telah usai, dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.